Pak Gubernur akan tiba di lokasi kunjungan untuk menjaga kewibawaan acara kita pada hari ini. Di sini sebelah sini, ada di sini. Di dalam sini ada. Mau panah mata no kiring sekalian, kiring atas tulis bahasa. Mau kale pen no kiring belanan kuang kira. Di nen kame beramai koda, nen kame bermain di kiring. Amak alo kagak karanora. Ona namupul kame guru pulau kaya. Kame mata paegan. Kan ucap pesan-pesan Bapak Gubernur di Lembata. Mudah-mudahan hari ini tidak ada arah yang mencintai untuk Bapak berkunjung di Kabupaten Lembata yang kami kita. Tuh bikin balon. Ama upo kada ko kan mo rin talo lakon. Lai tahu waktu kan tolong kalian boleh. Ora naik ko butuh ata ko le wala jalan nala. Hidul teti kali ko naik betul. Wala nali ko le nagatubul. Onak lupa na payah mo kan ko sapuli. Sini ama gubernur nanti tolong kalau ada salah tu dalam sekolah. Kalau naik ke sana naik kalau ada negara terus timur ende mo ngene. Aduh. Saya belum betul. Kami mengucapkan selamat datang kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Victor Bungtilu Laiskodat, SHMSI. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dijemput dengan sebuah tarian hidup dari tanah Lembata. Inilah penampilan paduan suara dari SMA Swasta Don Bosco, Kabupaten Lembata. Dan mendapat satu kunjungan kehormatan bagi kami. Kami semua dengan rendah hati. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Dr. Victor Bungtilu Laiskodat, SHMSI. Yang kami hormati penjabat Bupati Lembata, unsur Forkopimda yang sempat hadir, staf ahli Bupati, asisten sekretaris daerah Kabupaten Lembata, pimpinan cabang Bank NTT Lewalebang, pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Lembata, camat Nobatukan, para lurah, koordinator pengawas pendidikan Kabupaten Lembata, para kepala sekolah, hadirin yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita sekalian.
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, acara kunjungan kerja Gubernur Nusa Tenggara Timur di SMA Negeri 1 Nubatukan, Kabupaten Lembata dalam rangka penyerahan bantuan bagi SMA SMK dimulai. Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan Mars Restorasi Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Selamat pagi untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang saya hormati pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi, yang saya hormati unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten. Atas nama pemerintah daerah, saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur dan rombongan yang mestinya Bapak Gubernur tidak bisa berada di sini. Pagi hari ini jam 10 diundang khusus oleh Bapak Presiden harus bertemu di istana. Tapi Bapak Gubernur masih mementingkan Kabupaten Lembata. Dan juga Bapak Gubernur masih harus berada di Labuan Bajo. Tetapi Bapak Gubernur masih menyisihkan waktu 3 hari untuk dari Lembata, Flotin sampai Sika. Oleh karena itu, sekali lagi atas nama pemerintah daerah dan masyarakat, saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur. Yang kedua, setelah beberapa hari Bapak Gubernur menyampaikan kepada saya dari kemarin, saya minta kepada pimpinan perangkat daerah semua
maupun vertikal daerah ini, kita menyampaikan video ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo karena Manggarai Barat dan NTT ditunjuk sebagai tuan rumah KTT sejak tahun 58 dari pertama kali. Oleh karena itu, para kepala sekolah saya minta sudah mulai hari ini desain pimpinan perangkat daerah, para camat, semua harus bersuara dari Kabupaten Lembata mulai hari ini. Kemarin video saya sudah sampaikan di grup. Yang berikut terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah ini sedikit saja Bapak Gubernur. Soal stunting dari 22% di tahun 2022 kami turun menjadi 11,5%, dan saya meyakini single digit harapan Bapak Gubernur di September bisa kami capai. Yang kedua, saya baru dapat informasi dari beberapa kepala sekolah SMA SMK bahwa ada soal yang dihadapi teman-teman. Yang pertama terkait sertifikasi lahan SMA. Saya sudah beritahu itu perumahan, dan nanti Ibu Kakang saya informasikan itu menjadi prioritas. Tidak boleh lagi ada istilah ini kewenangan provinsi, kewenangan apa. Provinsi ambil alih barang ini supaya membantu daerah ini. Daerah ini punya tugas menyelesaikan persoalan itu, karena yang sekolah di situ anak-anak kita. Termasuk jalan ke lokasi SMA SMK masih punya alasan yang sama. PMD ada tidak? Beritahu semua kepala desa, tidak boleh ada alasan itu. Masa kalau mau jalan ke, oh ini SMA, ini kewenangan provinsi, tidak boleh rabat ke sana. Cara berpikir kecil. Kolaborasi tidak seperti itu. Nanti saya minta perhatian yang sudah saya sampaikan ini. Yang terakhir Bapak Gubernur, angka 2022 kehamilan usia muda di Kabupaten Lembata cukup tinggi. Ini akan menjadi fokus kami. Nanti dengan Ibu Kapolres kita akan melihat baik-baik, karena saya sudah banyak dapat laporan. Daerah ini perlu kita jaga generasi kita, anak-anak kita. Kos-kosan itu perlu kita tertibkan, karena kalau tidak ini berbahaya. Yang terakhir ada satu buku judulnya Sarden Freude. Setelah saya baca-baca, saya sedikit memahami, dan itu terjadi di daerah ini. Ada sedikit gejala, orang lebih suka melihat orang lain itu susah. Saya minta para guru menyampaikan kepada generasi kita, pikiran itu tidak boleh terjadi. Masa kita suka kalau orang lain kasak kusuk di media sana sini, supaya orang ini penjara, orang ini begini, orang ini begini. Bukan semua orang punya buruk daerah ini. Kapan Lembata bisa baik kalau seperti ini? Bapak Ibu guru tanamkan pikiran itu, tidak boleh terjadi seperti itu. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang kurang, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Penyerahan bantuan sosial beras sebanyak 7.200 kg untuk penanganan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Lembata yang diserahkan secara simbolis oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur. SMA Swasta Anugerah Kasih, total bantuan 135 juta rupiah. SMA Negeri 1 Balauring, total bantuan 260 juta rupiah. SMA Negeri 1 Buyasuri, total bantuan 260 juta rupiah. SMA Negeri 1 Nagawutun, total bantuan 434.526.000 rupiah. SMA Negeri 2 Nubatutukan, total bantuan 135 juta rupiah. SMA Swasta Ile Ape,
total bantuan 1.325.000.000 rupiah. SMA PGRI Swastika, total bantuan 135 juta rupiah. SMK Negeri 1 Buya Suri, total bantuan 7.234.466.000 rupiah. SMK Negeri 1 Lewoleba, total bantuan 1.190 juta rupiah. SMK Santus Lewoleba, total bantuan 125 juta rupiah. Penyerahan ini diberikan berturut-turut oleh yang pertama, staf ahli Gubernur Bidang Kesejahteraan Rakyat, Dr. Meste Rasi Ataupa. Yang kedua, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Siprianus K. Kelen. Yang ketiga, Auditor Ahli Media, Bapak Tarsisius Apelabi. Yang keempat, Penjabat Bupati Lembata, Bapak Dr. Andus Marsianus Jawa MSI. Yang kelima, Ibu Sarah Lerimbuik. Yang keenam, Kaban Kesbangpol Lembata, Petrus Kanisius Maki. Yang ketujuh, Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Yosef Rasi Estos MSI. Yang kedelapan, Kapolres Lembata, AKBP Yosefin Vivik Jangkung. Yang kesembilan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Linus Lusi SPD MPD. Yang ke-10, Dandim 16240 tim atau pejabat yang mewakili. Yang ke-11, Pimpinan Cabang Bank NTT Lewoleba. Kami mengundang dengan hormat Bapak Gubernur bersama Bapak Penjabat Bupati Lembata untuk dapat berfoto bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sesi foto dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Dalam pengamatan saya sebagai gubernur, kabupaten ini punya kesempatan untuk terus maju karena memiliki semuanya. Dan memang membutuhkan partisipasi, kerja keras, militansi, kolaborasi seperti saya sampaikan oleh penjabat bupati. Ini terus kita dorong agar kerjasama dan kolaborasi ini bisa berjalan. Saya mendorong agar kita rapat dan pertemuan itu selalu di sekolah itu memberikan pesan. Kunci manusia itu sukses adalah pengetahuan.
alat untuk bagaimana manusia itu maju dalam peradaban maju itu adalah pengetahuan, tidak ada pilihan lain. Karena itu sekolah bukan memperoleh ijazah, tapi sekolah untuk berpengetahuan. Banyak orang menganggap bahwa dia mendapat gelar artinya dia berpengetahuan. Banyak sekali orang punya gelar tapi tidak ada pengetahuan. Karena yang dia kejar itu gelarnya. Doktor, habis jadi dokter, tanya apapun dia bingung. Rupanya yang dikejar doktornya. Setiap manusia yang kreatif, inovatif, dia berkolaborasi dengan ketidakteraturan. Nah, itu Walter Freeman bilang begitu. Artinya dia selalu keluar dari zona nyaman. Setiap manusia yang hidup dalam zona nyaman, ya dia tidak akan pernah maju. Bahkan tidak berpengetahuan. Apalagi dunia saat ini. Tadi penjabat sudah menyampaikan berita buruk. Ya bagus juga. Itu saya setuju kalau di sekolah-sekolah latih moral, etika untuk menyampaikan pikiran. Tapi sebenarnya begini, orang-orang yang suka hobi mengangkat keburukan itu baik juga. Baik juga adalah dia memberikan kita latihan. Kita makin kuat, dia makin lemah. Nah, jadi sebenarnya itu latihan juga. Jadi saya kenapa menjadi gubernur, tidak pernah satu kali pun saya pergi lapor orang fitnah saya, kantor polisi, tidak. Saya bilang, itu sparring partner. Hidup ini kan kita tidak bisa mengatur semua orang untuk suka kita. Tidak ada satu manusia pun. Jokowi, presiden yang begitu luar biasa, kerja, tetap aja ada tidak suka. Semua kita yang duduk di sini, anak-anak semua yang sekolah ini, yang ganteng, cantik-cantik, kepalanya bagus ini, seluruh manusia yang sehat itu di kepalanya ini, model seperti kita semua yang ada hari ini, saraf kepalanya itu berjumlah 100 miliar neuron plasticity. Jadi kalau punya 100 miliar neuron plasticity, dipastikan kalau dilatih dengan benar, orang itu pintar sekali. Karena itu tidak ada anak yang bodoh. Yang ada adalah guru yang bodoh. Jadi tidak ada anak bodoh. Setiap anak yang bodoh, tanda gurunya bodoh. Karena itu guru harus melatih dirinya agar anaknya pintar. Gitu. Jadi anak bilang, kok itu anaknya bodoh sekali? Tandanya kamu kurang paham. Tidak mengerti tentang hidup anak itu. Nah, makanya saya bilang, sekolah bukan tempat penitipan anak. Sekolah adalah tempat membangun manusia menjadi manusia yang berpengetahuan. Dunia telah melatih kita berasrama, sekolah berasrama itu lebih disiplin. Bangun pagi, berdoa, bernyanyi, baru kita transfer knowledge. Coba lihat itu, kalau tadi drum bandnya nonanya cantik sekali, drum, tang, nah, itu kan kalau begitu di sekolah sebelum mulai lancarkan dulu, woi, kamu punya itu mati. Kalau semua kita di sekolah itu musiknya bagus, berdoa yang baik, orang akan gembira, anak-anak akan gembira. Begini ya, ini ilmunya begini. Tidak ada satu manusia pun akan menerima pengetahuan kalau stres. Tidak ada. Manusia harus gembira baru dia bisa berpengetahuan untuk dapat. Karena itu kalau guru-guru yang mukanya kejam, sebaiknya kalau kumisnya panjang dicukur saja sebelum masuk kelas. Tidak ada dalam mata, tempat lain tidak ada dalam mata. Orang kalau bahagia, transfernya gampang. Tapi kalau dia tegang, transfer apapun zero. Karena itu memang kita harus mulai untuk bagaimana membangun anak-anak itu. Jangan pernah di sekolah itu begitu nyampe langsung upacara atau apel sebentar langsung masuk, itu tidak boleh. Bangun endorfin dalam diri mereka, karena itu kita butuh waktu. Masuk 5:30, nyanyi bersama, dolo-dolo dulu bersama, musik-musik, nyanyi, gembira, endorfinnya naik, masuk kelas, main. Jadi itulah perlu perspektif, perlu keluar dari zona nyaman, dan perlu keluar dari kelas untuk kita melihat NTT begitu hebat. Bawa pergi ke Sumba, bawa pergi mereka ke Rote, bawa pergi ke Timor, bawa pergi ke Labuan Bajo.
Sekolah itu tidak harus di dalam kelas ngajar bolak-balik, mata melotot setengah mati. Keluar, jalan kemana-mana, belajar lihat orang lain. Sampai Labuan Bajo, lihat jelaskan mereka. Ini komodo, saya yakin di Lembata ini anak-anakku tidak tahu. Lihat komodo saya, tapi bentuk macam apa di sana tidak tahu. Pergi. Dan itu harus dibuat, Pak Linus. Dan Kadis kita bikin. Tidak bisa, kita sudah saatnya dunia itu begitu besar, dunia begitu luas. Kita mempersempit diri kita sendiri. Pendidikan itu harus keluar. Bagaimana kita cerita tentang Labuan Bajo yang dikunjungi sekian banyak? Kita punya anak-anak di Lembata, tidak ada perspektif dan imajinasi tentang begitu Labuan Bajo yang hebat. Coba saya tanya, sudah pernah ke Labuan Bajo belum ini? Belum lah, udah pastilah. Saya tahu, tapi saya pura-pura aja tanya. Karena itu tidak gampang kita membangun cara berpikir Nusa Tenggara Timur. Sehingga kita tiap lihat hal yang berbeda, kita anggap salah. Manusia itu kalau siwal biasa seperti itu salah. Kita tahu gereja pada saat Galilei menyatakan dunia itu bulat, gereja hukum mati. Karena gereja percaya dunia datar. Nah itu pengetahuan. Waktu Kopernikus mengalih dunia datang jelaskan, gereja salah loh. Nah barulah mereka boleh minta maaf kembali. 300 tahun kemudian. Jadi ini kita itu karena terus begitu. Maka pengetahuan itu harus kita tiap hari harus kita kembangkan terus menerus supaya kita tidak berada di zona nyaman. Dan saya minta, mumpung ada Kadis Pendidikan, ada penjabat Bupati Lembata, tolong dibuat program agar anak-anak itu mulai keluar dari kelas, pergi keliling, TJPS, tanam jagung, panen sapi. Bagaimana dengan SMK pertanian? Bagaimana SMK peternakan? Mereka pergi di situ, melihat, mulai bekerja, dapat uang. Bagaimana dengan SMK perikanan? Mereka harus belajar tentang perikanan. Pergi di laut, belajar tentang perikanan. Zaman sekarang orang tidak lagi lihat ijazah, orang lihat produk seseorang. Ijazah orang tidak lihat lagi. Ke depan orang akan lihat produknya apa. Karena itu saya harapkan ini dapat dilakukan dengan baik, dan saya yakin Lembata ini kan orang pintar-pintar semua, makan ikan, makan kelor, pintar-pintar semua. Lahir orang-orang hebat semua dari sini. Karena itu saya harapkan ini dapat dikerjakan dengan baik. Masa depan Lembata itu akan sangat luar biasa ke depan. Tinggal kita bandaranya ajak itu orang tua, Pak penjabat, bisik-bisik dia sedikit. Kalau dia tidak kasih nanti mati masuk neraka bilang sama dia. Karena ini dengan dia memberikan ruang itu, Lembata akan terbang jauh, generasinya juga akan hilang, terbang naik lebih cepat. Kita perlu bandara itu. Kita harus bangun sekitar 2000 meter. Sehingga pesawat-pesawat besar landing di Lembata. Ke depan dunia begitu maju, Labuan Bajo begitu maju, maka bukan cuma Labuan Bajo, Lembata ikut maju. Tapi tantangannya pasti datang dari Lembata sendiri, mau maju tidak. Tanah cuma sekian meter dikasih, itu mempunyai dampak generasi sekian akan maju luar biasa karena kehadiran begitu banyak orang Lembata ini. Lembata yang indah, Flores Timur yang indah, Alor yang indah, luar biasa tempat ini. Tenggaranya Nusa Tenggara ini, Nusa Tenggara Timur ini luar biasa. Karena itu saya harapkan ini dapat dibangun oleh kita. Cara berpikir kita yang terkotak-kotak kepentingan hari ini, itu harus pelan-pelan kita kikis. Masa depan kita begitu luar biasa. Sampaikan kepada beliau, duduk sama-sama, ada Ibu Kapolres, ada Pak Dandim, ikut, dosen, ngobrol pelan-pelan sama beliau. Jelaskan pentingnya bandara ini bagi generasi yang akan datang. Pentingnya bagaimana orang bisa hadir di sini. Kalau pesawat besar, yang model seperti yang kemarin saya naik itu hanya begitu seru, tidak akan maju Lembata. Harus Boeing masuk di Lembata. Kalau Boeing sudah masuk di Lembata, itu tandanya sudah jadi Lembata. Lembata juga nggak kalah indah, hebat luar biasa. Cuma itu tadi, kita harus mampu untuk mengalahkan ego kita. Tadi lagu anak-anak itu luar biasa, hebat itu. Saya sumbang lah lagunya itu. Nanti sebentar saya sumbang 10 juta kepada karena nyanyinya bagus katanya. Sisihkan egomu. Bayangkan itu penting itu. Lagu-lagu begitu suruh nyanyi terus. Paternya suruh, nanti pater suruh bawa kemana-mana sekolah nyanyi itu lagu. Saya suka. Sisihkan ego. Jangan pakai ego. Kalau pakai tidak mau lagi. Karena itu dunia pendidikan membangun manusia mempunyai pengetahuan dan daya tahan yang baik. Endurance.
endurance hanya dimiliki kalau dilatih. Karena lewat pendidikan kita memiliki itu. Karena itu selamat buat kita semua. Tadi bantuan itu diberikan, pakai baik-baik. Jangan salah supaya nanti Kapolres, Kejari, ikut lihat-lihat. Kerja lurus, baik. Itu anugerah yang Tuhan berikan lewat Bapak Ibu. Jaga baik-baik supaya berguna bagi masyarakat di Lembata, dunia pendidikan di Lembata. Dan kita menata masa depan kita. Tadi dipesankan oleh penjabat bupati, generasi mudanya luar biasa. Pesannya berarti kita punya bonus demografi yang baik. Kalau pengetahuannya maju, kita mempunyai masa depan lebih baik. Terima kasih untuk kita semua. Selamat, salam, salam, salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Nama budaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Syukur dan terima kasih karena Engkau menghantarkan kepada kami semua, Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, di tempat kami ini, di Kabupaten Lembata, secara khusus dalam komunitas pendidikan di Kabupaten Lembata ini. Semoga apa yang menjadi niat kami, harapan kami dalam membangun daerah ini, senantiasa Kau berkati, senantiasa Kau sertai dalam seluruh aktivitas pelayanan pengabdian kami. Bantulah kami semua agar semua yang kami lakukan ini hanya semata-mata demi mengabdi dan memuliakan nama-Mu. Semua doa syukur kami ini, terima kasih kami haturkan kehadirat-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Gubernur bersama rombongan meninjau stand pameran perwakilan SMA SMK. Badan POM udah keluar, udah ada. Belum. Nanti kamu bantu supaya keluar izin badan POM, kerja sama dengan pusat. Dia keluar badan POM, bisa dijual keluar. Kita bisa kerjasama di hotel-hotel kalau sudah punya izin POM-nya. Ya, nanti dibantu ya. Jangan berhenti
Kepala sekolah sudah ada bisikan dari anak-anak kita bahwa Bapak kami punya lagu joget kah? Oke. Bapak penata musik, tolong kami lagu joget adik SD, TK kalau ada Bapak Ibu guru suka hobi joget, silakan. SMK Lamelera, kepala sekolah. Siang bersama Bapak Ibu undangan. Sementara tenda sukacita kita jangan kosong.